Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Hikmah Sikareba. Pada penonton setia kanal YouTube Hikmah Sikareba, hari ini dari arena Rakernas DPP Hikmah di Kota Makassar, kami kembali menghadirkan podcast berseri dan alhamdulillah kita menghadirkan salah satu tokoh hikmah yang kebetulan sehari-hari beliau sebagai Ketua DPW Hikmah Kalimantan Timur. Kami sapa beliau ayahanda atau orang tua kita, Bapak HM Balpasam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar tak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi saat ini ayahanda selaku Ketua DPW Hikmah Kalimantan Timur tinggal di Samarinda. Iya. Di Samarinda, wah, luar biasa. Di Samarinda, bagaimana kira-kira perkembangan warga Hikmah yang ada di Kalimantan Timur ini? Alhamdulillah. Jadi saya ingin memulai bahwa dulu DPW Kalimantan Timur itu melingkupi keluarga-keluarga kita yang ada di Kalimantan Timur itu 15 kabupaten kota. Iya. Sebelum berpisah dengan Kalimantan Utara. Oh iya, Kalimantan Utara. Dan boleh dikatakan bahwa warga kita dulu kan banyak yang memang beralih profesi dan pergi mencari kehidupan yang lebih baik, mulai dari Nunukan sampai daerah Kalimantan Timur dulu, karena 15 kabupaten kota, sampai di tanah namanya Kabupaten Pasir sekarang ini. Pasir. Yeah. Itu di Tanah Grogot. Kemudian, alhamdulillah bahwa selama kehadiran Hikmah, mereka merasa bahwa ada suatu organisasi yang bisa mereka tempati berhimpun untuk bertukar pikiran. Iya. Dan di dalam rangka mencari apa yang terbaik untuk mereka lakukan, kehidupan yang bagaimana yang bisa merubah penghasilan mereka, upaya-upaya apa yang bisa dilakukan sehingga mereka bisa hidup lebih baik daripada berada di tanah kelahirannya. Dan alhamdulillah kita syukur bahwa orang-orang hikmah, orang-orang masa Rempulu yang ada di Kalimantan Timur, baik sebelum terpisah dengan Kalimantan Utara maupun dengan keadaannya sekarang, kita bergembira bahwa mereka menjadi orang yang boleh dikata dihargai. Iya. Karena mereka menggunakan istilah atau peribahasa bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dan mereka bisa membawa diri sehingga berbaur dengan masyarakat yang ada di sana. Iya. Saya kira selama ini dan semua kita juga sudah tahu bahwa Provinsi Kalimantan Timur ini salah satu provinsi yang jadi tujuan perantauan kita sang kampung tadi Rekang ini. Menjadi banyak warga kita di sana, apalagi dulu waktu masih belum berpisah dengan Kalimantan Utara. Nah, saya kira salah satu provinsi yang paling banyak warga Masih Rempulu di sana. Nah, dari periode itu kira-kira berapa lama mungkin ini di Kalimantan Timur ini bersama dengan warga-warga kita di sana? Saya di Kalimantan Timur itu sejak tahun 75. 75, luar biasa. Kemudian saya menjadi ketua Hikmah itu sejak tahun 84. Ada satu hal yang sering saya katakan kepada mereka. Jangan terlalu merasa bahwa kita ini adalah perantau. Iya. Karena sepanjang kita disebut sebagai perantau, maka sepanjang itu kita akan dianggap orang bahwa kita hanya menumpang di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, saya meminta kepada mereka
bahwa kalian sudah berada di Kalimantan Timur, berarti kalian ini adalah penduduk Kalimantan Timur yang kebetulan berasal dari Endekan. Saya malah juga mau lebih banyak menggunakan Endekan daripada Endekan. Oh, Endekan. Kenapa saya lebih banyak menggunakan Endekan? Oleh karena saya merasa bahwa dengan Endekan itu menunjukkan bahwa kita ini Maspul, Masa Rempulu. Kalau Endekan itu kan Endekan sebenarnya, mohon maaf, bahwa memang itu nama kabupaten kita. Tetapi kan itu pemberian daripada bahasa Bugis. Sementara kita ini selalu berusaha bahwa kita ingin mendapatkan pengakuan sebagai orang Masa Rempulu. Kemudian kembali berbicara tentang bicara perantau dan sebagainya macam. Saya katakan kepada keluarga kita, istilah perantau itu sebenarnya lebih tepatnya hanya digunakan pada zaman Belanda. Oh iya. Karena pada zaman Belanda itu kan kita belum merdeka. Jadi kalau kita berangkat dari Sulawesi Selatan, dari Endekan, ke manapun juga tempat rantaunya. Iya, tempat rantaunya itu pada zaman belum merdeka, betul saja kita perantau. Tetapi sekarang karena kita sudah merdeka, mengapa kita mengatakan diri kita adalah perantau? Kalau kita merasa diri selalu perantau, hanya kita akan mengatakan diri kita ini menumpang di sana. Nah, sepanjang orang yang kita tempati menumpang masih senang dengan kita, maka tidak ada masalah. Tapi begitu ada masalah dengan yang kita tempati menumpang, dia bilang, sudah mau lakukan pun. Dan pernah ada bahasa yang tidak enak, bahwa kita ini bukan putra daerah. Iya. Lalu saya katakan tidak, karena kita ini sudah berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada di sana yang mulai tahun 38 sudah tinggal di sana itu. Kemudian kalau kita ini masih dianggap sebagai perantau, bukan anak daerah, ya selalu kita terpinggirkan. Oleh karenanya maka saya menganjurkan kepada keluarga kita yang ada di sana, jangan merasa dirimu sebagai perantau, tetapi kita harus merasa bahwa kita adalah putra daerah. Karena apa? Kalau kita merasa putra daerah, berarti bersaudara dengan semua siapapun juga yang ada di Kalimantan Timur. Luar biasa. Saya kira ini pandangan-pandangan prinsip nasionalisme yang sudah tertanam memang dari dulu, bahwa dimanapun kita berada, kita sudah menjadi warga di tempat itu. Warga di tempat itu, anak daerah di situ, putra daerah di situ. Kenapa? Kita kan sudah beranak pinak di sana. Iya. Barangkali kalau misalnya usia kita ini sudah habis, katakanlah ajal kita ini, mungkin saja kita akan berkubur di sana. Jadi kenapa lagi kita harus merasa diri kita sebagai penumpang di sana, sebagai perantau di sana? Oleh karena itu, maka itulah yang selalu saya dengungkan di sana. Dan alhamdulillah, seperti pada saat sekarang ini, ada 2 keluarga besar kita, yaitu di Sangatta, maju menjadi calon bupati. Mudah-mudahan mari kita doakan agar supaya beliau, yaitu Haji Kasmidi Bulang, beliau adalah ketua DPD Hikmah di sana. Kemudian di PPU Penajam Pasir Utara juga menjadi calon bupati. Itu artinya kita punya keluarga di sana masih dirasa bahwa termasuk orang baik. Iya. Oke, mudah-mudahan pesan ini sampai kepada saudara-saudari kita yang ada di Kalimantan Timur, sehingga makin mengokohkan rasa persaudaraan kita. Tadi sudah mungkin berakernas, kira-kira kan kami tahu juga ini di samping Ayahanda sebagai Ketua DPW Hikmah Kalimantan Timur, tapi dalam pergulatan Hikmah selama ini Ayahanda juga dipandang sebagai sesepuh Hikmah secara nasional. Tadi sudah memberikan juga sambutan. Nah, dari arena Rakernas ini, kira-kira harapan apa yang Ayahanda bisa petik dari apa yang tadi proses yang kita sudah lakukan di arena Rakernas terhadap perkembangan Hikmah ke depan? Jadi yang pertama, saya merasa bangga bahwa pada kepemimpinan kepengurusan sekarang ini, kita telah mendapat pengakuan dari negara sebagai suatu organisasi yang resmi
yang sudah kita perjuangkan kurang lebih 15 tahun yang lalu, masih sama-sama dengan Kakanda Arifudin Pangka, kemudian bersama-sama dengan Adinda Profesor Mansur, dengan Adinda Haji Said, kemudian juga bersama dengan Adinda Profesor Idris Sumasa dan almarhum Kakanda M. Yunus, Kakanda Al-Kaptadang, termasuk juga dengan Haji Mukhtar Roy. Sama-sama semua kita ini berusaha bagaimana supaya kita bisa terdaftar sebagai organisasi yang resmi di negara Indonesia. Dan ini alhamdulillah bahwa periode ini kita sudah mendapatkan pengakuan AHU dan sudah terdaftar di negara, sehingga memungkinkan kita seluruh Indonesia ini bisa untuk segera melaporkan diri, dan sudah beberapa kita punya DPW sudah dan DPD sudah melaporkan diri kepada pemerintah, sehingga mereka disambut baik dengan kehadiran hikmah di mana-mana pun berada. Nah, saya barangkali saya merasa satu kehormatan kalau saya disebut sesepuh, sebenarnya belum pantas disebut sesepuh. Barangkali salah seorang yang masih termasuk dituakan, oleh karena saya menjadi hikmah itu dari awal diawali sebagai anggota HPMM. Tahun 63 saya sudah HPMM. Kemudian pada periode Kakanda almarhum Haji Mukhtar Roy tahun 68 saya menjadi salah seorang pengurus pusat daripada HPMM. Dan dalam perjalanan itu kami bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa. Barangkali perlu juga saya jelaskan di sini bahwa saya termasuk yang pertama dengan beberapa kawan yang menempati itu asrama HPMM yang ada di Jalan Mungisidi. Jalan Mungisidi, iya. Itu kami tempati bersama-sama dengan kurang lebih 20 atau 30 mahasiswa waktu itu. Dan alhamdulillah sudah setahu saya banyak saudara-saudara kita atau adik-adik kita yang lahir dari sana, walaupun dalam kondisi seperti itu asrama HPMM, tapi ada sudah yang bukan hanya dokter tetapi juga sudah profesor. Dan itulah kenyataan bahwa kita memang adalah warga yang selalu berusaha untuk mengatasi keadaan kesulitan apapun juga. Karena itu ditempati sekitar tahun 69 atau 70. Itu asrama itu. Jadi alhamdulillah seperti almarhum Haji Padil Luluran, Haji Muhammad Risa, ada beberapa kali dengan tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh panutan kita datang memberikan semangat dan nasihat-nasihat kepada kita di asrama itu. Itu yang saya bisa ceritakan mengenai HPMM. Nah, dari HPMM itulah lalu sesudah katakanlah sudah berkeluarga, maka jadilah hikmah. Gitu. Nah, sekarang saya bicara tentang Rakernas yang kita laksanakan sekarang ini. Saya merasa bahwa Rakernas yang dilaksanakan pada hari ini ada suatu kegiatan yang luar biasa yang digagas oleh DPP Hikmah. Dan sesungguhnya saya mengatakan kepada Ketua DPP tadi, Adinda Haji Andi Rukman, bahwa bukan Rakernas ini yang lebih penting, tetapi silaturahmi antara kita dengan seluruh keluarga kita dari semua daerah-daerah di Nusantara ini. Dan kelihatan bahwa hubungan kita walaupun berjauhan sangat erat sekali, hubungan silaturahim, kemudian rasa kekeluargaan nampak sekali pada seluruh keluarga besar Hikmah yang hadir di dalam pelaksanaan Rakernas yang ini. Satu hal lagi,
bahwa dengan Rakernas ini kita juga sekaligus mengadakan acara Cicidokon Nasi atau si Patanggaran. Patanggaran. Ada orang yang bertanya, apa itu? Saya katakan bahwa Cicidokon Nasi Patanggaran ini adalah tidak bahasa yang kita gunakan di Endekan. Iya, iya. Ada bahasa Durinya, ada bahasa Endekannya, ada bahasa Maiwanya. Jadi Cicidokon atau si Patanggaran itu adalah suatu kegiatan yang menunjukkan bahwa kita ini kalau ada sesuatu yang mau kita laksanakan, apapun juga itu, sesuai dengan petua-petua daripada leluhur kita, kita harus selalu menunjukkan bahwa kita saling menghargai. Oleh karena itu, maka kalau ada hal yang besar yang kita melaksanakan, baik di dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan organisasi, kalau ada hal yang mau kita kerjakan, maka si cedokon maki jolo. Nah dibicara rampak kok apalagi dipugau. Kemudian dengan demikian bahwa dengan si cedokon kita saling bertukar pikiran secara kekeluargaan dan si Patanggaran. Kenapa kita perlu si Patanggaran? Jangan sampai ada merasa di sini lebih hebat daripada yang lain. Tetapi dengan si cedokon dan si Patanggaran itu kita saling bertukar pikiran, saling nasihat menasehati, dan saling menjalin hubungan silaturahmi yang lebih erat sehingga kecintaan kita antar sesama warga kelihatan dan selalu kita mengingat bahwa kita datang dari tanah leluhur yang disebut Masen Rempulu. Luar biasa. Wah, semangat sekali saya mendengar petua dari ayahanda kita. Ternyata itulah sebenarnya esensi berhikmah. Tanpa interaksi selama ini ketika sudah bertemu sama-sama dari Masen Rempulu, merasa saudara. Merasa saudara dan tidak ada yang merasa lebih tinggi. Karena si cedokon itu artinya kita duduk bersama-sama. Kemudian atau si Patanggaran saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, saling memberi, saling menerima dengan secara musyawarah untuk mufakat. Sehingga apapun yang kita laksanakan itu adalah keputusan kita bersama. Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Masya Allah. Oke, adalah satu tadi kondisi di forum di Rakernas tadi ini, ayahanda yang menggelitik. Ada istilah newana, newaki, newako. Nah, menurut tadi penjelasan Pak Ketum, itu ada perantak di situ, namun muncul itu istilah. Nah, kira-kira apa penjelasannya itu supaya penonton Hikmah Sikareba bisa paham apa istilahnya tadi itu, termasuk tadi ada pertanyaan tadi dari peserta delegasi Sulawesi Selatan tentang filosofi tadi mana Tobana. Nah, selama ini mungkin yang kita tahu Tobana itu adalah akronim dari tolong menolong, bantu membantu, dan nasihat menasehati. Semoga ini bisa dipahami oleh seluruh warga Hikmah melalui penjelasan Tabe. Jadi begini, pengucapan Tobana itu sering slip of the tongue. Karena apa? Dente kumua Tobana. Kalau orang mengatakan Tobana, itu seakan-akan bahwa orang Endekan itu selalu salah. Oh, merasa salah ya? Tobana. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi jangan sampai Tobana itu dibaca atau disebutkan atau dikatakan Tobana. Dan sebaik-baiknya dengan kita pengucapan kita ini Tobana. Tolong menolong. Bantu membantu. Nasihat menasehat. Oleh karena itu saya bersama dengan kawan-kawan yang ada di Kalimantan Timur di dalam persurat atau membuat surat atau apa saling membuat surat menyurat itu menggunakan di akhir daripada surat itu penutup. Salam Tobana. Kemudian disambung dengan newaki, newana, newako, kurusumana. Kenapa begitu? Salam Tobana itu saling mengingatkan kita bahwa kita ini dimanapun berada harus selalu mengutamakan dan mengedepankan itu tolong menolong. Yang ada salah langkah. Indara pala ilan nasihati katanya pada kita. Kedena kan nama musibah ataukah ada yang mau dikerjakan. Indara pala si bantu katanya pada kita.
Oleh karena itu kami akhiri surat itu dengan istilah tadi, salam tobana di paringaran tar kumai. Tidak den paja tu ulah si tolong menolong sabab indah dapat si tolong kita ni pada kita. Indah dapat si nasihati kita ni pada kita. Indah dapat si bantu kita ni pada kita. Kemudian kenapa itu ada newaki? Itu juga menunjukkan kebersamaan. Di dalam menghadapi apapun juga, bukan berarti bahwa newaki lah si jangguru menentang orang, tidak. Jadi kalau kita bicara newaki, saya ingin kita bersama-sama kembali kepada zaman Belanda. Zaman Belanda itu ada 3 istilah yang dulu kita sering nyanyikan, yang tanpa kita sadar bahwa nyanyian itu sebenarnya tidak menguntungkan, bahkan merugikan. Tabe ke makelon mengempuru rimarwangi seriati endekan malu duri. Itu dulu kita nyanyikan di waktu kita masih RR. Kita tanpa sadar bahwa sebenarnya lagu itu membuat kita antara endrekan, antara duri, antara maiwa itu ada sesuatu barikade sehingga kita tidak bisa saling menunjukkan kekeluargaan yang tinggi dengan adanya pemahaman. Mengempuru rimarwangin seriati endekan malaparu duri. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau jujur dengan hati nurani kita ini sebenarnya sangat menyesal bahwa kita pernah mengagung-agungkan lagu itu. Dan seakan-akan memang menjadi salah satu lagu yang sering kita nyanyikan sambil kita bermain, sambil kita berolahraga, sambil kita di mana-mana, lagu itu kita selalu dengung-dengungkan. Nah sekarang kita kembali kepada masalah yang kita bicarakan mengenai newaki, newana, newako. Sebenarnya kalau kita membicara secara filosofis mengenai masalah itu panjang. Tetapi secara singkat saya ingin mengatakan begini, bahwa istilah newaki ini sebenarnya bukan untuk menunjukkan bahwa kita ini jagoan. Jadi bukan kita untuk menantang orang, tetapi itu di dalam menghadapi apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun juga yang kita hadapi, newaki. Jangan kita menunjukkan kelemahan kita. Karena bagaimanapun juga, kita ini anak dari endekan dari Masar Rempulu. Diajari oleh orang tua kita. Ada satu peribahasa dalam bahasa Maiwa mengatakan begini. Danggi naede mu pakita ibalah para kaje elago ke kampung natau. Artinya jangan pernah kau menyerah di dalam menghadapi apapun juga kalau kau pergi meninggalkan kampung halamanmu. Artinya lagi lebih jauh bahwa kau harus mengalahkan alam di mana kamu berada. Jangan sampai kau dikalahkan oleh alam. Kau yang harus mengalahkan alam itu. Newaki. Dan dalam newaki itu mengandung maksud adalah sifat kebersamaan, gotong royong. Yang ini mujama newaki. Lawan itu kesulitan yang kau hadapi. Kemudian yang kedua, ini secara singkat, newana. Tanamkan dalam dirimu bahwa saya harus mampu mengalahkan alam yang saya hadapi. Belum lagi kita berbicara kalau ada apa-apa, danggi memundur. Maju terus. Jangan pernah kau perlihatkan telapak kakimu kepada orang. Karena memperlihatkan telapak kakimu kepada orang, itu berarti kau dikalahkan oleh alam. Kemudian newako. Itu adalah suatu ujaran yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Bahwa saya harus tetap maju dimanapun saya berada. Kalau saya di pendidikan, saya harus tampil sebagai orang yang terbaik. Kalau kita di pegawai, harus tampil menjadi pegawai yang baik. Kalau kita ada di masyarakat, kita harus tampil sebagai orang yang baik. Jadi harus selalu menunjukkan bahwa kita ini jangan sampai tidak menunjukkan sifat bahwa saya adalah anak Masar Rempulu,
yang tidak mau dikalahkan oleh alam, tetapi dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, saya harus bersama dengan alam dan saya tidak mau dikalahkan oleh alam. Oke. Jadi ini sebenarnya slogan untuk membakar semangat saja. Membakar semangat. Fighting spirit ya. Spirit. Membakar semangat kita untuk apalagi kalau di perantauan. Oke, terakhir harapan-harapan kita ini terhadap atau peran hikmah terhadap proses pembangunan di daerah, mungkin ada sebagai closing statement, kira-kira ada pesan-pesan yang bisa kita sampaikan, apalagi sekarang dalam konteks percaturan politik ini, pemilihan kepala daerah, kira-kira sebagai tokoh hikmah apa yang kita bisa bagikan kepada penonton Hikmah Sikareba ini supaya Endekan tetap teduh, aman, damai menghadapi proses pilkada yang tensinya kayaknya agak meningkat akhir-akhir ini. Saya kira itu sebagai closing statement. Tabe. Jadi sebelum masuk ke situ, saya ingin mengatakan begini. Dengan segala hormat, kita ini memiliki begitu banyak profesor. Betul. Begitu banyak dokter yang punya keahlian. Kalau saya pikir-pikir, andai kata profesor, dokter kita atau acata, atau malabita ini sebenarnya diberikan kesempatan atau bersama-sama untuk memikirkan apa yang harus kita lakukan di Endrekang, atau bagaimana pemerintah daerah mengajak semua Tawacana atau Endekan, Tawacana Masa Dempulu, supaya mereka sesuai dengan keahlian masing-masing apa yang dia bisa terapkan di kampung kita. Itu yang terutama, dan saya berharap bahwa dengan kepemimpinan yang akan datang, betul-betul kita punya Tawacata ini, Profesor Ta, Doktor Ta, Malabita itu diajak oleh pemerintah daerah untuk bersama-sama bagaimana seharusnya kita membuat kabupaten kita ini jangan lagi disebut sebagai kabupaten yang termasuk termiskin di Sulawesi Selatan. Nah, dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan pilkada yang akan datang, mes atau Ralu di Pariati, yaitu di sana Tobana, tolong menolong, bantu membantu, nasihat menasihati. Indara pali alasi tolong kita pada kita, indara pali alasi bantu kita pada kita, indara pali alasi nasihati kita pada kita. Nah, kalau di dalam pilkada itu, nah kita si kendung penawa, apa namanya kita tahu? Nah, di sana kali bijat tanah Rigala, tanah di Kabusuni. Jadi seharusnya kalau saya malah menambah itu tanah di Gala, tanah di Kabusuni, bahwa itu kita punya kampung itu tanah Mapacin, tanah Karama, tanah di Kamali, tanah di Dani. Oleh karena kita menjadikan daerah kita itu daerah yang kita cintai, maka apapun yang kita miliki seyogianya bersama-sama kita untuk membangun kita punya daerah. Nah, untuk ini kepada keluarga besar kita yang ada di Endekan atau dimanapun juga, mari kita mensupport supaya pelaksanaan pilkada ini terlaksana secara sejuk, dan siapapun yang terpilih nanti, berarti itulah putra kita yang terbaik yang perlu dan harus kita dukung agar supaya bersama-sama kita menjadikan Kabupaten Endekan, saya tidak bilang Endekan, Kabupaten Endekan, terlepas dari sebutan daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Kenapa? Kita punya wilayah sebenarnya kalau itu dikelola dengan baik, dengan ridha Allah SWT, tidak mungkin kita terkebelakang dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Ada satu harapan saya yang sungguh-sungguh kita harapkan nanti kepada siapapun bupati, wakil bupati terpilih, jagai kampung tah. Kita selalu harus sama-sama menjalin hubungan silaturahim antara siapapun juga, karena indar pai lambang kampung tah katanya pada kita. Danggi negara-gara pilkada ini dan pada kita masih salah sama mesa kita asalan. Oleh karena itu selalu kita dengungkan
kebersamaan. Kebersamaan. Baik pemirsa dan penonton setia kanal YouTube Hikmah Sekareba, cukup sekian bincang-bincang kita dengan salah satu tokoh hikmah. Banyak pesan, banyak petua-petua yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi penuntun kita, bisa menjadi referensi kita untuk menjalani hidup dan kehidupan, utamanya kita yang ada di rantau, di negeri orang, yang ada dalam organisasi hikmah, untuk tetap saling mengedepankan slogan Tobana, tolong menolong, bantu membantu, nasihat menasehati. Cukup sekian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hikmah Sikareba. Terima kasih banyak, Ayahanda. Alhamdulillah. Alhamdulillah.